Sidang pembacaan tuntutan atas kasus mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten berakhir ricuh. Keluarga korban melempari terdakwa dengan botol usai mendengar pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Usai hakim mengetok palu, warga yang tak kuasa menahan emosi berusaha melempari terdakwa dengan berbagai benda. Ayah korban yang geram menyaksikan persidangan ingin terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati, yakni dihukum mutilasi. Hukuman halal sih maunya hukuman mutilasi, minimal hukuman mati. Sama lagi. Iya, kepentingan seperti itu. Karena dia sangat biadab, dengan sudah membunuh sangat biadab, bahkan dia memfitnah henti-hentinya. Sementara kuasa hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kami menghormati dan apresiasi terhadap jaksa penuntut umum, sudah objektif, sudah mempunyai rasa keadilan, dan itu sesuai dengan harapan keluarga korban, menuntut Mulyana dengan pasal 340 hukuman mati. Diketahui terdakwa Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan mendapat tuntutan hukuman mati. Lima pelaku curanmor berhasil ditangkap tim Sakra Sakti Satreskrim Polres Pamekasan di tempat berbeda. Modus yang dilakukan oleh para pelaku berbeda-beda, mulai menyasar ke rumah-rumah hingga penggelapan. Para pelaku beraksi berkelompok, namun ada juga yang beraksi seorang diri. Saat proses penangkapan terhadap para pelaku, seorang pelaku terpaksa ditembak di kaki lantaran pelaku sempat melarikan diri. 5 unit sepeda motor, salah satunya kendaraan dinas milik Pemkab Pamekasan beserta surat-surat kepemilikannya berhasil disita. Untuk tersangkanya yang atas nama S plat merah, atas nama tersangka S itu ditahan perkara lain, perkara penipuan penggelapan. Setelah kita kembangkan, ternyata dia merupakan pelaku dari sepeda motor plat merah tersebut, yang merupakan milik dari sepupunya. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kejaksaan Agung mengungkapkan 2 petinggi PT Sugar Group Companies yakni Perwanti Liko Holt dan Gunawan Yusuf telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri sejak April 2025. Pencekalan ini merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard. Kasus ini mencuat setelah Zarof Richard mengaku menerima uang sebesar 50 miliar rupiah untuk mengurus perkara perdata terkait dengan kasus gula Marubeni. Uang tersebut diberikan agar Zarof memenangkan gugatan yang diajukan Sugar Group Companies. Terkait pengembangan perkara TPPU-nya siapa itu ya, Zarof, memang ada pemeriksaan hari ini. Penyidikan. Di antara mungkin ada di situ di antaranya. Saya sebagai saksi. Yang jelas diperiksa sebagai saksi ini hari yang pastinya penyidik akan memeriksa sesuai dengan kepentingan. Pihak imigrasi pun telah melakukan pencekalan terhadap keduanya sesuai permintaan Kejaksaan Agung. Pencekalan tersebut telah dilakukan sejak tanggal 23 April 2025 hingga 23 Oktober 2025 mendatang. Sidang pembacaan tuntutan atas kasus mutilasi di Pengadilan Negeri Serang, Banten berakhir ricuh.
Keluarga korban melempari terdakwa dengan botol usai mendengar pembacaan tuntutan. Emosi keluarga pecah saat hakim menerima tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Usai hakim mengetok palu, warga yang tak kuasa menahan emosi berusaha melempari terdakwa dengan berbagai benda. Ayah korban yang geram menyaksikan persidangan ingin terdakwa dituntut lebih dari hukuman mati, yakni dihukum mutilasi. Hukuman Hayashi maunya hukuman mutilasi, minimal hukuman mati. Sama lagi. Iya, kepentingan seperti itu. Karena dia sangat biadab, dengan sudah membunuh sangat biadab, bahkan dia memfitnah henti-hentinya. Sementara kuasa hukum dari pihak korban merasa cukup puas dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kami menghormati dan apresiasi terhadap jaksa penuntut umum sudah objektif, sudah mempunyai rasa keadilan, dan itu sesuai dengan harapan keluarga korban menuntut Mulyana dengan pasal 340 hukuman mati. Diketahui terdakwa Mulyana didakwa atas pelanggaran pasal 340 subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dan mendapat tuntutan hukuman mati. Lima pelaku curanmor berhasil ditangkap tim Sakra Sakti Satreskrim Polres Pamekasan di tempat berbeda. Modus yang dilakukan oleh para pelaku berbeda-beda, mulai menyasar ke rumah-rumah hingga penggelapan. Para pelaku beraksi berkelompok, namun ada juga yang beraksi seorang diri. Saat proses penangkapan terhadap para pelaku, seorang pelaku terpaksa ditembak di kaki lantaran pelaku sempat melarikan diri. 5 unit sepeda motor, salah satunya kendaraan dinas milik Pemkab Pamekasan beserta surat-surat kepemilikannya berhasil disita. Untuk tersangkanya yang Atas nama S. plat merah, atas nama tersangka S, itu ditahan perkara lain, perkara penipuan penggelapan. Setelah kita kembangkan, ternyata dia merupakan pelaku dari sepeda motor plat merah tersebut, yang merupakan milik dari sepupunya. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kejaksaan Agung mengungkapkan 2 petinggi PT Sugar Group Companies yakni Perwanti Liko Holt dan Gunawan Yusuf telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri sejak April 2025. Pencekalan ini merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard. Kasus ini mencuat setelah Zarof Richard mengaku menerima uang sebesar 50 miliar rupiah untuk mengurus perkara perdata terkait dengan kasus gula Marubeni. Uang tersebut diberikan agar Zarof memenangkan gugatan yang diajukan Sugar Group Companies. Terkait pengembangan perkara TPPU-nya siapa itu ya, Zarof, memang ada pemeriksaan hari ini, penyidikan. Kedua orang tersebut. Di antara mungkin ada di situ di antaranya. Saya sebagai saksi. Yang jelas diperiksa sebagai saksi ini hari yang pastinya penyidik akan memeriksa sesuai dengan kepentingan. Pihak imigrasi pun telah melakukan pencekalan terhadap keduanya sesuai permintaan Kejaksaan Agung. Pencekalan tersebut telah dilakukan sejak tanggal 23 April 2025 hingga 23 Oktober 2025 mendatang.